menit. Ya, kita masih berdiri. Kita menyanyi salah satu lagu bisa. Lagu Pancasila. Bisa? Bisa. Ya, 1, 2, 3. Baik, semangat sekali. Riki semangat sekali. Silakan dulu. Ya. Sebelum kita mulai kajian kita, Ibu mengecek kerapian anak-anak dalam kerapian dalam ini kelas. Ketua kelas sudah rapi dalam kelas? Sudah satu lagi sudah. Oke. Kerapian Ibu lihat dulu. Ada yang jangan sampai tidak kesini. Ini apa? Masuk. Ya, semua sudah rapi. Baik. Kita sudah siap. Dan tapi kita tetap semangat pagi. Jadi Ibu katakan semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, kabar kita luar biasa karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beraktivitas pada hari ini. Oke. Mengingat materi kita minggu lalu tentang perubahan dan keberlanjutan sejarah, kita banyak sudah melakukan contoh-contoh yang kita ke papan display, yaitu dari contoh perubahan, contoh keberlanjutan seperti dan media center ke HP Android. Ya, dari kita masih di dalam kandungan ibu hingga kita dewasa. Jadi ibu mengingat kembali kepada anak-anak materi minggu lalu, ibu mau bertanya dua pertanyaan. Ya, pertanyaannya yang pertama, sebutkan dalam perubahan ada eksternal dan internal. Ya, perubahan internal itu apa saja? Siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, silakan Daud. Yang pertama perubahan penduduk, kedua penemuan baru tidak konflik dalam masyarakat, yang kedua pemberontakan. Oke, sarannya untuk Daud, kita tepuk tangan. Yang kedua, ibu mau bertanya apa hubungan dari perubahan dan keberlanjutan? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Hubungan keberlanjutan dan perkembangan yaitu suatu peristiwa yang tidak terpisahkan dari peristiwa lain dan bergerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Oke. Hubungan antara perubahan dan keberlanjutan yaitu perubahan dari yang kompleks hingga yang ke lebih konkret lagi. Baik, tepuk tangan untuk Thomas. Dan dari anak-anak sudah paham materi kita minggu lalu. Hingga pada saat ini kita masih dalam materi perubahan dan keberlanjutan sejarah. Tetapi tujuan pembelajaran kita pada hari ini hanya satu, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis peristiwa sejarah, menganalisis suatu peristiwa sejarah menggunakan konsep perubahan dan keberlanjutan. Ya, tujuan pembelajaran kita itu yaitu menganalisis suatu peristiwa sejarah menggunakan konsep perubahan dan konsep keberlanjutan. Jadi, ibu nanti memberikan materi LKPD yang sudah bagikan minggu lalu, toh? Ya. Ke inti pembelajaran kita pada hari ini, ibu membagikan materi pembelajaran dengan buku paket yang ada. Silakan Nona ambil buku paket, satu meja, satu buku paket. Kasih dulukan LKPD kalian diulang yang ibu bawa. Ya, baik. Sudah LKPD sudah di atas meja, buku paket sudah semua. Ya, baik. Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membaca materi dengan buku paket. Di dalam buku paket itu ada materi. Silakan buka buku paket, mencari materi yang sesuai yang ada di LKPD ya. Ya, ibu kasih kesempatan
materi-materi itu sudah perhatikan. Materi contoh-contoh perubahan, contoh keberlanjutan ada di LKPD dengan materi-materi yang ibu perhatikan. Ya, paham materinya. Ya. Baik, sudah membaca ibu, waktunya sudah pas ya anak-anak? Ya, oke. Materi yang ibu bagikan, yang ibu print dengan contoh-contohnya itu sudah diresmikan anak-anak berpakai dengan LKPD. Sudah jelas toh? Sudah baca lagi toh? Ada yang mau ingin bertanya tentang materi yang kami bagikan? Ada? Ya, silakan ini Christian, mau bertanya apa? Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen? Bertanya. Oke, tepuk tangan untuk Christian dulu. Kenapa Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah atau diamandemen 4 kali? Mengapa? Siapa yang mau membantu ibu bisa menjawab? Agar memperbaiki dan menyempurnakan aturan dalam dokumen resmi. Oke, yang pertama untuk memperbaiki aturan dan dokumen resmi negara. Ada lagi, mengapa terjadi perubahan? Siapa yang mau bertanya yang menjawab lagi? Mengubah atau memperbarui seperti agar sesuai dengan kondisi ideologi politik, ekonomi dan sosial. Oke, tepuk tangan. Mengubah 4 kali karena mengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu sesuai dengan ideologi politik dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Jelaskan apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, tepuk tangan. Jelaskan apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berarti ada 3 yang tanyakan. Jelaskan 3 ini. Yang pertama, ibu minta siapa yang mau menjawab yang pertama korupsi. Siapa? Ya, silakan. Korupsi adalah pelanggaran tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan maupun penggelapan anggaran negara. Oke. Kewenangan atau penyalahgunaan anggaran ke negara itu korupsi. Oke, yang kedua kolusi. Siapa yang mau menjawab kolusi? Ya, silakan Abraham. Kolusi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan secara ilegal. Ya, bentuk kerjasama yang dilakukan secara ilegal. Ya, tentang kolusi. Yang ketiga nepotisme. Nepotisme siapa yang mau menjawab? Nepotisme? Ya, Christian. Nepotisme adalah tindakan yang memberikan kemudahan kekuasaan maupun kepentingan cerah. Oke, tepuk tangan untuk Christian. Nepotisme, korupsi dan kolusi. Jadi korupsi itu penyalahgunaan peraturan anggaran negara. Kalau kolusi tadi apa? Bekerja sama ilegal. Orang bekerja sama ilegal itu yang disebut korupsi. Kalau nepotisme itu, coba kalian ulang nepotisme apa? Nepotisme adalah tindakan yang memberikan kemudahan kekuasaan maupun kepentingan cerah. Ya, tindakan yang memberikan kemudahan. Contohnya, seperti ibu mau mengurus sesuatu di kantor polisi atau mengurus sesuatu di rumah sakit. Jadi ibu punya sanak saudara ada di dalam. Jadi ibu tidak ikut jalur depan lagi, ibu jalur belakang. Jadi ibu harus tolong uang. Ya, ini uang 50.000 atur sudah. Nah, itu yang disebut dengan nepotisme. Baik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita menggunakan metode diskusi. Jadi anak-anak, silakan ibu membagikan 2 kelompok diskusi ya. Kelompok 1 itu kelompok undang-undang, kelompok 2 itu kelompok pemilu. Kelompok 1 itu menjelaskan, mendeskripsikan peristiwa sejarah dalam konsep perubahan. Kalau pemilu itu menjelaskan dan atau mendeskripsikan konsep perubahan, konsep sejarah dalam keberlanjutan. Oke, silakan bergegas ke kelompok masing-masing. Nah, sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Ini kelompok undang-undang. Ini kelompok pemilu. Baik, kelompok undang-undang silakan. Ketua siapa? Nona. Ketua Nona. Ya, sekretaris Abraham toh? Ya, sekretaris Abraham. Jadi silakan Abraham tuliskan soal diskusi kelompok kalian. Ya.
suatu peristiwa sejarah dengan menggunakan konsep perubahan. Oke, kelompok 1 ini undang-undang. Yang kelompok pemilu, ketua siapa? Daud. Ya, sekretaris. Oke, silakan sekretaris tulis menganalisis atau menguraikan suatu peristiwa sejarah dengan menggunakan konsep keberlanjutan. Konsep keberlanjutan. Oke, sudah masing-masing kelompok, dua kelompok sudah mendapatkan soalnya. Silakan bekerja. Tetapi sebelum itu semuanya harus aktif. Kenapa harus aktif? Karena sudah diskusi kelompok, semua harus aktif. Jadi semua dalam kelompok itu membagikan masing-masing kertas. Jadi masing-masing sudah punya KPD, materi dibagi sudah ada. Masing-masing silakan menuliskan pendapat Anda di dalam kertas ini. Menggunakan kertas ini, Ricky. Setelah itu baru menyerahkan ke sekretaris kelompok untuk diringkas. Bisa? Jadi setiap ini dibagi, setiap kelompok dapat untuk bisa menulis di dalam sini. Jadi silakan. Abraham angkat ke belakang sana. Satu-satu ya. Di sini. Ricky, oke ke sana satu-satu Ricky. Ya, Daud, oke. Silakan Ricky. Ya. Silakan membaca kembali materi-materi Anda dengan soal yang ada. Jadi silakan menguraikan suatu peristiwa sejarah. Ibu sudah berikan materi di dalam situ. Ada 12 contoh perubahan dan keberlanjutan sejarah. Jadi dari 12 ini ada 6 itu tentang perubahan, 6 itu tentang keberlanjutan. Jadi kelompok undang-undang ada 6 contoh. Jadi pilih salah satu contoh dan menguraikan sesuai dengan konsep perubahan. Bisa paham? Kelompok 2 memilih dari 6 contoh keberlanjutan itu, pilih salah satu dan menguraikan sesuai dengan konsep lanjutan. Diskusi sudah. Hasil diskusi itu diuraikan di dalam kertas ini. Kemudian disampaikan ke sekretaris untuk ringkas. Untuk digabungkan, nanti Ibu membagikan ini kertas HVS untuk menulis hasil diskusi anak-anak di dalam lembaran kerja HVS. Bisa? Ya, Ibu bagikan kertas HVS dulu. Ibu bagikan kertas HVS. Nanti novel katanya Ibu berikan contoh di kertas sebentar. Terus hasil diskusinya ditulis di dalam kertas HVS yang ada. Oke, sekretaris. Namanya sekretaris tadi Abraham ya. Abraham yang sekretaris. Jadi hasil diskusi dari kertas yang kamu tulis ini nanti dikasihkan ke sekretaris untuk digabungkan. Bisa? Oke, silakan bekerja. Ya, anak-anak masih dalam diskusi kelompok, masing-masing sudah menuliskan dalam kertas HVS yang tadi sudah? Oke, sebelum itu, sebelum diberikan ke sekretaris kelompok, Ibu menunjukkan cover depan dari rangkuman diskusi kelompok. Nanti cover depan dari HVS itu seperti ini. Contoh peristiwa sejarah menggunakan konsep perubahan. Jadi nama kelompoknya kelompok undang-undang karena kamu membahas tentang perubahan toh. Ya. Jadi konsep 6 kelompok undang-undang, nama 1, 2, 3, terus SMA Purwaga 2022. Sama juga dengan kelompok pemilu. Di sini contoh peristiwa sejarah menggunakan konsep keberlanjutan. Nama kelompok pemilu, nama anggotanya 1, 2, 3, 4 dengan di bawah COVID SMA Purwaga 2022. Tahun ajaran 2022-2023. Oke, silakan. Ya, silakan sekretaris menerima hasil kerja masing-masing siswa, dikumpulkan ke sekretaris. Ya, di sekretaris silakan kumpul ke sekretaris. Ya, setiap kelompok undang-undang dan kelompok pemilu, hasil diskusi masing-masing siswa tadi
sudah diberikan ke sekretaris kelompok. Ya, sekarang kita kasih kesempatan 10 menit, kelompok 2 10 menit untuk merangkum hasil diskusi dari teman-teman tadi. Jadi silakan sekretaris menulis rangkuman dari teman diskusi teman tadi ke dalam laporan ini hasil diskusi kalian. Baik, semuanya sudah berdiskusi? Ya. Sudah. Kelompok depannya sudah? Mana kelompok undang-undang? Oke, sudah. Kelompok pemilu? Sudah. Oke, baik. Kelompok undang-undang dengan pemilu, siapa yang mau mempresentasikan duluan? Kelompok undang-undang sudah siap dulu? Oke. Kalau kelompok pemilu sudah siap? Sudah siap, ya. Tepuk tangan untuk kelompok pemilu. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ya, silakan. Kami dari kelompok pemilu mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh peristiwa sejarah dalam konsep keberlanjutan. Silakan teman Aminia dan Kusnul menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, baik. Contohnya dalam keberlanjutan sejarah. 1. Kasus KKN, korupsi, dan depresi. 2. Pemilu pemilihan umum. 3. Cara hidup manusia. 3. Contoh di atas kami pemilu pemilihan umum. Silakan semuanya Kusnul menyampaikan hasil diskusi. Pemilu pertama dilakukan secara Indonesia Merdeka adalah pada tahun 1955, 29 September 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harapa. Hasilnya pemilu dimenangkan oleh PNI dengan 57 kursi di DPR, disusul Masyumi, NU, PKI, PSII, atau yang lain dan yang lain-lain. Dilarang keamanan pemilu yakni A. Dilarang mengadakan pawai atau arangan-arangan memperingati organisasi. 77 adalah Golkar sebagai pemenang. 3. Pemilu reformasi. 1. Pemilu 7 Juni 1999 berada di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. 2. Pemilu 20 September 2004 Indonesia melakukan pemungutan suara untuk memilih presiden secara langsung yang pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Putaran pertama, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil masuk putaran kedua. Putaran kedua, Megawati berhasil mendapat dukungan partai besar. Susilo Bambang Yudhoyono bersama Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. 4. Pemilu 2009. Pemilu 2009 dilaksanakan pada 9 April 2009 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD serta DPRD se-Indonesia. Pemilihan presiden dan Wapres dilaksanakan pada 8 Juli 2009, sedangkan untuk pemilihan presiden dan Wapres terdiri 3 pasangan calon, 1 Megawati dan Prabowo 2014. Pemilu 2014 adalah pemilihan presiden langsung ketiga kali pada 9 April 2014. Pemilu diikuti oleh 2 pasangan capres dan cawapres yaitu 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pemilu 2014 memakai metode BPP bilangan pembagi pemilu. Kuota hari hasil resmi KPU pasangan Jokowi dan Yusuf Kala bilang. 6. Pemilu 2019. Pemilu dimenangkan oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Dari kelompok undang-undang ada yang bertanya, saya persilakan bertanya. Kalau ada yang dari kelompok undang-undang, ada yang mau bertanya? Saya. Oke, silakan berdiri dan bertanya. Saya mau bertanya metode dilarang berbagi dan pemilih. Ya, metode Dilarang berbagi. bilangan berbagi ke pemilih. Ada dari kelompok ini komisi yang mau ingin menjawab pertanyaan dari teman kelompok undang-undang? Ada. Ya, silakan. Metode bilangan pembagian pemilih adalah kotak yang digunakan di dalam sistem pemilu
pemungutan suara yang dapat dipindah tangan dan juga dalam sistem pemilu yang menggunakan kotak minimal. Oke, sekali lagi coba di kelompok pemilu menyampaikan ulang. Metode bilangan pembagian pemilih adalah kotak yang digunakan di dalam sistem pemilu suara yang dapat dipindah tangan dan juga dalam sistem pemilu yang menggunakan kotak minimal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang bertanya lagi loh? Ya. Silakan kelompok pemilu kembali ke tempat semula. Kelompok undang-undang sudah siap? Sudah. Silakan maju. 3 orang teman silakan maju. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok undang-undang mau menyampaikan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh peristiwa sejarah dalam konsep perubahan. Silakan teman Nomi dan Christian menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, contoh-contoh dalam perubahan sejarah. Jadi yang pertama, zaman penjajahan Indonesia, yang kedua perubahan ideologi Jerman, yang ketiga perubahan sistem pemerintahan di Prancis, yang keempat sistem pemerintahan Indonesia, yang kelima cara hidup manusia, yang keenam perubahan undang-undang 1945, yang ketujuh keteraturan sosial di masyarakat dan seterusnya. Dari beberapa contoh di atas, kami memilih salah satu contoh yaitu sistem pemerintahan Indonesia. Silakan dengan Christian mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, sistem pemerintahan Indonesia. Pertama, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial dari tahun 1945-1966 dibagi pemimpinan Presiden Soekarno. Perubahan sistem presidensial yaitu satu, presidensial di parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada sistem ini presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai badan eksekutif dan legislatif. Sistem presidensial terjadi pada tahun 1950 sampai 1950. Presiden berhak menyebarkan DPR pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Presiden menetapkan masa reformasi. Masa ini dimulai dari kepemimpinan B.J. Habibie. Sistem pemerintahan di masa ini partai politik independen, tidak dipengaruhi kekuasaan militer. Adanya proses pemilihan secara langsung oleh presiden atau wakil kepala daerah DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004. Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik nasional. Baik teman dari kelompok pemilu mau bertanya silakan. Ya, Ibu. Silakan. Saya dari kelompok pemilu mau bertanya, mengapa terjadi KKN pada masa Orde Baru? Ya, mengapa terjadi KKN pada masa Orde Baru? Dari kelompok undang-undang? Saya Ya, silakan. karena satu adanya partai politik yang didominan sebagai penguasaan, dua pembangunan masih dominasi pada tanggung jawab. Kelompok undang-undang, silakan kembali ke tempat latihan, tempat duduk. Kita tepuk tangan untuk kelompok undang-undang. Kita tetap semangat ya. Semangat. Ya, itu sekali semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Biarpun sudah lapar. Oke. Kita sudah mendiskusikan hasil diskusi kita. Sekarang Ibu memberikan kesempatan 5 menit untuk merangkum materi yang ada. Silakan merangkum materi yang ada. Silakan di dalam buku catatan kalian, silakan merangkum. Ya, setelah anak-anak merangkum dalam buku catatan, Ibu mau menyampaikan bahwa sebelum kita melakukan kegiatan penutupan, menyampaikan secara ilmiah
Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Sistem pemerintahan di Indonesia. 1. Orde Lama mengalami perubahan dari presidensil ke parlementer, parlementer ke liberal ke demokrasi terpimpin. 2. Orde Baru. 3. Masa reformasi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Zainab. Dari kamu ini ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok pemilu akan menyimpulkan pemilihan umum yang terdiri atas 6 pemilu. Yang pertama pemilu Orde Lama, yang kedua pemilu Orde Baru yang terdiri atas 2 pemilih yaitu pemilih 1 dan pemilih 2. Yang ketiga pemilu reformasi yang terdiri atas pemilu 1 dan pemilu 2. Yang keempat pemilu 2019 dan yang kelima pemilu 2014 dan yang pemilu 2019 hingga sekarang Presiden kita Joko Widodo dan Mahfud MD. Oke, tepuk tangan untuk aku. Riki semangat sekali ya. Ya baik. Ibu mau menyampaikan secara kekinian yang termuat dalam materi kita pada hari ini. Ya tadi materi ada pembahasan tentang korupsi, kolusi dan nepotisme. Ada pembahasan tentang pemilu ketua. Itu dengar ya pemilu. Ya baik. Kalau secara kekinian itu yang kita akan bicara banyak korupsi. Ada dengar kok ini anggaran dana desa biasanya kepala desa atau bendahara desa atau aparat desa yang menyalahgunakan uang desa atau dana desa. Itu biasa terjadi, ada beberapa desa lalu juga di seluruh Indonesia yang terjadi. Yang berikutnya pemilihan umum. Ya, pemilihan umum yang berhak melakukan pemilihan umum adalah yang berumur 17 tahun ke atas. Di sini ada yang sudah berumur 17 tahun? Belum? Baru 16 ya? Dan berarti di kelas 2 atau di kelas 3 nanti di 2024 adik-adik berhak untuk melakukan pemilihan coblos wakil dan presiden dan wakil presiden. Nah itu yang mengalami perubahan. Jadi tadi di perubahan ini sistem perubahan pemerintahan dari Orde Lama sampai ke reformasi. Ya ini peristiwa tentang keberlanjutan. Ini keberlanjutan pemilu dari tahun 1995 sampai berapa tadi? 2019. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Oke, hasil diskusi siswa tadi 20 tadi diberikan kepada ibu untuk mengambil nilai kalian masing-masing. Silakan. Kelompok ini dua kelompok undang-undang dengan kelompok pemilu. Silakan tadi. Dikaitkan dulu. Nah setelah ini kita bertemu minggu depan lagi ya anak-anak. Semangat untuk kita. Sekarang ini jam terakhir, nanti pulang ke rumah jalan terus sampai ke rumah ya. Tidak boleh singgah lagi di jalan. Riki dan singgah lagi di jalan. Jadi silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Taufik pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Siap. Hormat.